Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Hanuna. Saya dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 35. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajemen. Maaf kalau berisik karena banyak kendaraan yang lewat. Saya akan membahas tentang manajemen, mulai dari pengertian, prinsip, unsur, fungsi, tingkatan, bidang, hingga penerapannya di dalam sekolah. Yang pertama, pengertian. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah ilmu dan seni dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol dibagi menjadi 14. 1. Division of work atau pembagian kerja. Pembagian tugas supaya pekerjaan lebih efisien. 2. Authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Jadi harus ada seseorang yang memberikan perintah untuk ditaati supaya pekerjaan terkendali. 3. Discipline atau disiplin yang membantu fungsi pengawasan menjadi lebih ringan. Yang keempat, unity of command atau kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya bertanggung jawab kepada satu manajer saja. Yang kelima, unity of direction atau kesatuan arah. Setiap orang harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam suatu organisasi. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi, kepentingan pribadi harus dikesampingkan karena fokus utamanya pada tujuan organisasi. Yang ketujuh, remuneration of personnel atau penggajian pegawai. Sistem penggajian perusahaan harus adil dan memberikan kepuasan kepada pekerja. Yang kedelapan, centralization atau pemusatan. Perusahaan harus memiliki pusat yang jelas yang menunjukkan tanggung jawab tertinggi harus diberikan. Yang kesembilan, chain of command atau rantai komando. Hierarki antara atasan dan bawahan menerapkan prinsip kesatuan pemerintah dan kesatuan pengarahan. 10. Order atau tata tertib. Ketertiban akan terjadi ketika ada tata tertib yang jelas atas sanksi dan setiap pelanggaran yang terjadi. Yang 11. Equity atau keadilan. Ketidakadilan menyebabkan konflik internal organisasi yang menyebabkan kinerja organisasi menurun. Yang ke-12, stability of tenure of personnel atau stabilitas kondisi kepegawaian. Pergantian karyawan yang cepat memerlukan adaptasi sehingga memiliki resiko menghambat pekerjaan. Yang ke-13, inisiatif. Peluang inisiatif yang diberikan manajer akan menimbulkan kreativitas karyawan. Yang terakhir adalah esprit de corps atau semangat kesatuan kelompok. Manajer harus dapat membangun rasa senasib dan sepenanggungan bagi setiap karyawan yang ada di bawahnya. Yang ketiga adalah unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen dibagi menjadi 6M. 1. Man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling menentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, money atau uang. Dalam organisasi perusahaan, uang diperlukan untuk 1. Membayar tenaga kerja. 2. Membeli bahan baku. 3. Membeli alat produksi. Dan yang keempat, membiayai kegiatan operasional. Yang ketiga adalah materials atau bahan baku. Semakin baik bahan baku yang digunakan, semakin baik pula produksi yang dihasilkan. Yang keempat, methods atau metode. Aktivitas manajemen perlu didukung oleh metode kerja yang efisien untuk mencapai tujuan. Yang kelima adalah mesin atau mesin. Sesederhana apapun, kegiatan manajemen pasti memerlukan alat produksi. Yang keenam adalah market atau pasar. Pasar penting bagi keberlangsungan produk.
Biasanya perusahaan akan menganalisis pasar sebelum menghasilkan produk. Yang keempat adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut George Terry dibagi menjadi 4. 1. Planning atau perencanaan. Planning merupakan kegiatan dalam merencanakan tujuan, strategi, kebijakan, program, proyek, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Dalam pengorganisasian terdapat 1. Penentuan posisi dan jabatan, 2. Penentuan wewenang dan tanggung jawab, 3. Penyediaan hal-hal secara fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dalam organizing, prinsip yang harus dipegang adalah right man in the right place, artinya orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, yaitu mengatur semua anggota kelompok agar memiliki kehendak dan upaya yang keras untuk mencapai tujuan dengan sukarela. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian, yaitu mengukur pelaksanaan. 2. Melakukan standarisasi pengawasan. Ketiga, membandingkan pelaksanaan dan standarisasi dan menemukan ketidakcocokan. Keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Yang kelima adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3. 1. Top manajemen atau manajemen puncak, yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Jadi harus memiliki keterampilan konsep yang baik. Contoh manajer yang berada di puncak adalah direktur dan CEO. Yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah, yang berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Jadi harus terampil dalam komunikasi. Contoh manajer yang berada di tengah adalah cabang manajer, general manager, dan kepala divisi. Yang ketiga adalah lower management atau manajemen lini pertama, yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan. Jadi harus memiliki kemampuan teknik yang baik. Contoh manajer yang berada di lini pertama adalah kepala seksi, supervisor, dan mandor. Yang keenam adalah bidang manajemen. Bidang manajemen dibagi menjadi 5. 1. Manajemen produksi. Kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Perencanaan sistem produksi, 2. Pengendalian sistem produksi. Dan yang kedua adalah manajemen pemasaran. Kegiatan yang dilakukan yaitu penentuan harga, penentuan target konsumen, dan penentuan strategi pemasaran. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Kegiatan yang dilakukan yaitu perencanaan anggaran, memperoleh dana, dan menggunakan dana secara efisien. Yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat deskripsi kerja, menentukan besaran gaji, dan mengembangkan kemampuan karyawan. Yang kelima adalah manajemen administrasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengadministrasian kegiatan dan pemakaian alat-alat perkantoran. Yang terakhir adalah bidang manajemen di dalam kegiatan sekolah. Tujuan manajemen sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Fungsi-fungsi manajemen sekolah menurut Daryanto ada 4. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan pembelajaran, 3. Evaluasi hasil belajar, 4. Evaluasi program. Bidang-bidang manajemen dalam sekolah meliputi manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.